Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen semester 1 tahun akademik 2025-2026. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, soal pertama, jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Saya jelaskan terlebih dahulu, teori keunggulan komparatif adalah teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori ini berasumsi bahwa faktor produksi tidak bergerak lintas negara dan aktivitas produksi hanya terjadi dalam satu negara. Namun, kemunculan multinational company atau MNC dianggap mendobrak doktrin tersebut. Dikarenakan perusahaan multinasional tidak lagi bergantung pada keunggulan alami suatu negara dalam memproduksi barang ataupun jasa. Berbeda dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa perdagangan terjadi karena perbedaan efisiensi dan sumber daya antar negara. MNC mampu memindahkan modal, teknologi, dan proses produksi ke lokasi manapun yang dianggap paling menguntungkan. Mobilitas faktor produksi ini memungkinkan MNC menciptakan keunggulan baru di negara yang sebelumnya tidak memiliki keunggulan komparatif. Keputusan investasi MNC sering didasarkan pada strategi global seperti efisiensi biaya tenaga kerja, insentif pajak, stabilitas politik, ataupun kedekatan dengan pasar yang membuat produksi tidak lagi mengikuti pola keunggulan komparatif tradisional. Akibatnya, negara yang sebelumnya tidak memiliki keunggulan dalam sektor tertentu dapat menjadi pusat produksi global berkat kehadiran MNC. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional modern lebih dipengaruhi oleh dinamika perusahaan global dan mobilitas faktor produksi, bukan semata-mata oleh perbedaan sumber daya antar negara, sebagaimana diasumsikan oleh teori keunggulan komparatif. Pertanyaan kedua, jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara umumnya dilakukan secara bertahap, mulai dari kegiatan ekspor sebagai langkah awal untuk memasuki pasar luar negeri dengan resiko yang relatif lebih rendah. Setelah memperoleh pangsa pasar, perusahaan biasanya menjalin kerjasama dengan mitra lokal, dapat melalui agen, distributor, ataupun lisensi guna, memperluas jangkauan dan memahami kondisi pasar setempat. Tahap berikutnya adalah pendirian kantor perwakilan, anak perusahaan, atau bahkan fasilitas produksi di negara tujuan untuk meningkatkan kontrol, efisiensi biaya, dan kedekatan dengan konsumen. Dalam tahap yang lebih maju, perusahaan dapat melakukan joint venture atau akuisisi perusahaan lokal sebagai strategi memperkuat posisi pasar dan menghadapi hambatan regulasi. Ya, dapat kita lihat alurnya dimulai dari ekspor. Ekspor ini bisa berupa ekspor secara langsung ataupun tidak langsung, lalu kerjasama dengan mitra lokal, kemudian pendirian kantor perwakilan ataupun anak perusahaan, yang terakhir yaitu joint venture atau akuisisi perusahaan di negara tujuan. Soal ketiga, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Nah, dalam sistem mata uang mengambang terkendali atau kita sebut managed floating exchange rate, nilai tukar uang pada dasarnya dapat bergerak mengikuti mekanisme pasar, namun tetap berada dalam pengawasan dan intervensi aktif dari bank sentral, karena pemerintah tidak menetapkan nilai kurs yang tetap seperti pada sistem nilai tukar tetap. Fluktuasi tetap bisa terjadi dan bahkan dapat menjadi cukup tinggi ketika terjadi tekanan pasar yang kuat, seperti spekulasi, perubahan arus modal, ataupun gejolak ekonomi global. Namun demikian, bank sentral biasanya melakukan intervensi melalui pembelian atau penjualan valuta asing untuk mencegah fluktuasi yang dianggap terlalu tajam dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.
Dengan kata lain, kurs dapat berfluktuasi secara signifikan, tetapi otoritas moneter berupaya menjaga agar pergerakannya tetap dalam batas yang stabil dan terkendali. Soal terakhir, jelaskan alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Nah, manajer keuangan perusahaan dan para investor berkepentingan terhadap neraca pembayaran suatu negara karena dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi eksternal, stabilitas nilai tukar, serta arus modal yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Neraca pembayaran yang sehat menunjukkan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya, sehingga mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya impor, pendapatan ekspor, dan profitabilitas perusahaan multinasional. Bagi investor, neraca pembayaran menjadi indikator penting untuk menilai iklim investasi, resiko negara, dan potensi imbal hasil dari penanaman modal. Jika neraca pembayaran stabil, hal ini mencerminkan ekonomi yang kuat dan menarik minat investor. Sebaliknya, defisit besar dapat meningkatkan risiko nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mempengaruhi keputusan investasi dan strategi pendanaan perusahaan. Manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan soal-soal di atas adalah yang pertama, kita dapat memahami dinamika ekonomi internasional modern dari pembahasan perbandingan teori keunggulan komparatif dengan kehadiran multinational company. Yang kedua, kita dapat mengetahui tahapan ekspansi global perusahaan yang tadi dimulai dari ekspor, lalu mitra lokal, ketiga itu ada pendirian perusahaan, dan terakhir ada joint venture atau akuisisi. Yang ketiga, kita dapat membantu pengambilan keputusan keuangan dan investasi. Yang terakhir, kita dapat meningkatkan kemampuan menganalisis kondisi makroekonomi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.